Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Lutfi Ronald Mayadi dan NIM V842449. Di sini saya akan melakukan visualisasi data yang datarnya itu dataset geospasial. Nah, di sini untuk data pertama, kita membuat chartnya dulu. Yang kita ambil nama provinsi dan total penjualannya saja. Kemudian di insert, bar. Nah, untuk datanya seperti ini, bisa kita besarkan. Nah, di sini yang bisa kita tambahkan mungkin ini di bagian format teknisnya, bagian kiri, bisa kita lebih simpelkan dengan mencernya kita ganti 400 dan kemudian di width-nya ini, gap width-nya bisa kita besarkan 50 cukup mungkin seperti ini. Nah, ini untuk bar yang pertama dan selanjutnya saya akan melanjutkan yang bagian maps. Seperti biasa kita pilih dulu datanya, nama provinsi dan total penjualan. Sebentar. Dan kita memilih di bagian maps. Nah, jika sudah, kita bisa besarkan mapsnya. Kita pilih di bawah sini. Nah, kita cukup menambahkan label-labelnya di bagian sini. Dan besar. Dan di chart design, kita memindahkan legendnya menjadi ke tengah, ke top. Nah, dan yang bisa kita ubah di sini yaitu di sini, di chart title, di pendapatan per provinsi. Pendapatan per provinsi. Dan bisa kita bold juga di sini. Kita bold semua dulu. Bisa seperti ini tuh. Data yang bagian maps, yang bagian sini juga bisa kita bold juga. Nah, berikut adalah penjelasan visualisasi data pada geopolitical. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dataset proportion yang di bagian Granger composition. Untuk yang pertama, pada bar yang pertama, kita mengcopy dan membuatnya di chart yang kolom. Pada bagian ini kita hapus saja. Nah, di sini kita sudah dapatkan chart title yang pertama. Yang bisa kita edit tambahkan di sini adalah di sini. Kita bisa mengcopy dan mengpaste di sini di bagian tanggalnya di sini. Di bagian sini kita bisa lebih majornya bisa kita edit agar terlihat lebih rapi. 20 kita coba 20 sepertinya cukup, tapi di sini kita maksimumnya sampai 90 saja. Kalau tidak memakan yang berlebihan. Bentar, kita di sini tetap nol ya. Berarti di sini kita 15 saja untuk majornya.
Nah, di sini cukup. Nah, di sini kita bisa tambahkan di bagian angka di sini. Kita select data, kita edit pada tahunnya. Lantasnya kita tambahkan, kita oke. Nah, di sini kita ubah di data axis-nya agar lebih rapi. Kita majornya kita kasih 4. Ini, nah untuk chart yang pertama sudah selesai. Kita bisa lanjut di chart yang kedua. Kita bisa meng memblok dan kita ubah di kolom yang ketiga. Nah, di bagian sini yang kita hapus adalah bagian tahun di sini. Nah, selanjutnya yang kita bisa editkan di bagian sini, gap width-nya yang bisa kita kasih 0. Jika sudah, kita bisa memberi border di keduanya seperti ini dan yang hijau ini juga bordernya. Kita bisa pindahkan di sini sebentar. Nah, yang bisa yang kita ubah di sini ada bagian persenannya. Kita bisa merapikannya dulu di sini. Kita ke format axis. Di sini di majornya kita ubah menjadi 0,25 karena diisi persen. Dan di bagian tahun kita bisa mengubahnya juga seperti di atas kita select data. Kita edit yang bagian horizontal ini. Kita blok. Kita oke. Nah, setelah itu kita bisa ubah di data axis-nya. Kita majornya menjadi 4 seperti yang di atas. Dan kita bisa menambahkan eh, kita tambahkan judulnya. Nah, berikut adalah chart yang cocok untuk gender composition. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan di bagian health status. Nah, di bagian health status, yang pertama kita lakukan, kita mengblok semuanya. Kemudian kita ke insert di bagian, sebentar, di bagian ini, terus kita pilih yang ini, 2D area yang paling kanan, stacked area. Jika sudah yang kita hapus di sini adalah bagian edge, kemudian warnanya kita ubah ke color, ke monochrome. Selanjutnya, pada bagian sini, nomor satu kita bisa ubah datanya, ke select data, kita edit, kita drag sampai bawah. Jika sudah kita oke, nah ini datanya. Hal yang bisa kita benarkan yang di sini, pertama kita menuliskan judulnya terlebih dahulu. Jika sudah, pada bagian sini, kita bisa di format aksisnya, bagian data aksis. Nah, kita majornya kita pilih 20 saja agar lebih rapi. Dan bagian persenan juga kita ubah majornya 0,25. Jika sudah, kita juga bisa menambahkan chart lagi. Insert. Nah, chartnya seperti ini bentuknya. To divide. Nah, untuk hal yang bisa kita rapikan di sini, mungkin kita cuma cukup besarkan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk dua chart di bagian
hold status, hold status. Nah, selanjutnya bisa kita lanjutkan di bagian martial status. Untuk caranya, kita pilih datanya terlebih dahulu. Nah, lalu kita insert, kita pilih yang bagian 2D area. Nah, di sini untuk bagian edge-nya kita hapus. Nah, lalu kita di sini bisa kita select data untuk bagian artikel ini agar lebih bisa maju, guys. Oke, kita oke. Nah, tersebut yang warna hijau ini yang bagian artikel surface-nya kita bisa ubah warnanya, transparansinya agar tidak terlalu eh bentar, ini cukup ya. Nah, kita transparansinya kita coba atas dulu. Mungkin terlalu 50 coba. 30 aja kali ya. 30 tapi warnanya agak gelap dikit. Nah, seperti ini cukup. Kita ini bisa ubah warnanya menjadi biru. Nah, seperti ini. Hal yang bisa kita ubah di sini yaitu pada bagian edge-nya, kita bisa kita select data. Nah, oke. Nah, kita bisa ke data aksis. Kita pilih 20. Nah, ini untuk bagian datanya. Nah, di sini yang bisa kita tambahkan pada judulnya, karena ini never married, kita bisa tulis never married di sini. Never married. Nah, yang bisa kita tambahkan lagi di chart design pada elemental axis title-nya dan horizontal dan vertikal. Pada bagian ini kita bisa menuliskan edge, kita kita tulis di sini edge dan bagian kiri proportionnya. Proportion. Nah, ini cukup. Kita bisa membesarkannya. Nggak usah besar, ya, cukup segini aja deh. Nah, ini cukup. Oh iya, di bagian hal status kayaknya ada ketinggalan di sini. Ada bagian kita belum mengasih format aksesnya, titelnya. Kita kasih dulu. Jadi yang di bagian bawah sini, kita tulis heads-nya. Dan di sini adalah proportionnya. Bentar. Proportion. Nah, seperti ini untuk di bagian house status. Sebenarnya. Jadi, kita bisa melihat edge-nya di bawah sini dan proportion di bagian kiri. Kita lanjut di bagian martial status. Nah, di sini itu baru satu kolom saja. Nah, kita tinggal mengcopy pastanya saja. Kita kasih 4 bagian. Nah, selanjutnya yang bisa kita ubah di sini,
Ya, pertama kita select data yang kita ubah di sini, yang bagian never merit-nya kita edit, martel statusnya menjadi merit, dan di series value-nya kita ubah. Kita oke. Nah, seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya juga seperti sebelumnya. Nah, kita tinggal mengubah judulnya saja di sini menjadi merit. Selanjutnya yang kita bisa mengubah yaitu di force-nya. Kita ini seperti tadi, kita select data juga. Yang di never merit kita ubah, edit. Yang bagian ini ubah. Datanya juga kita ubah, value-nya. Kita oke. Kita ubah warnanya seperti sebelumnya. Ini namanya kita ubah menjadi di force. Soalnya yang terakhir kita bisa mengubahnya juga. Kita select data, kita edit menjadi ini. Ntar hapus kasih ini. Dan filenya kita ubah juga. Kita oke. Nah, di sini warnanya bisa ubah lagi. Nah, kita jangan lupa ubah judulnya juga. Nah, untuk langkah terakhirnya, kita bisa menghapus ini format eksisnya agar nyambung ke yang sebelumnya jika ingin kita presentasikan. Jadi, jadi kita mulai dari kiri yaitu never merit, merit, divorce, dan without. Dan selanjutnya kita bisa bagian yang satu chart lagi, yaitu bagian sini, pie-nya di sini. Untuk yang bisa kita ubah di sini cukup kita besarkan saja ukurannya. Kurang lebih seperti ini untuk penjelasan pada materi dataset proportion. Sekian, terima kasih. Oke, saatnya kita lanjut ke data association di scatter pertama. Nah, untuk yang kita pilih sini, yang di scatter satu, cuma botimas dan handlets. Yang pertama kita shift, copy, KCTR, shift juga. Nah, selanjutnya kita di scatter, scatter tuh di sini. Nah, di sini kita bisa membenarkannya di bagian formatnya. Kita bisa membenarkan format aksisnya. Kita majornya mulainya dari 50 saja. Dan maksimumnya di sini 85 cukup sepertinya. Oh iya, di 85 saja. Sepertinya di sini juga 55 saja. Nah, yang bisa kita ubah lagi pada bagian numbernya. Pada numbernya kita bisa desimalnya kita buang, kita kasih nol.
Dan di bagian kiri juga kita kasih nol. Nah, ini adalah handlets-nya. Handlets eh, di bawah sini adalah body mass, tapi judulnya handlets egg body mass. Berikut adalah video yang secret satu. Misalnya kita lanjut. Selanjutnya pada bagian scatter 2 kita bisa seperti yang awal tadi, kita cukup mengcopy paste, mengblok lebih tepatnya, bagian body mass dan handlets. Kita insert seperti tadi sama juga. Di sini kita di format aksisnya kita minimum 55. Nah, yang langkah selanjutnya di sini desimalnya bisa kita ubah terlebih dahulu menjadi 0. Sebelah sini juga. Nah, di sini judulnya kita bisa ubah handlets versus body mass. Nah, soalnya kita bagian ini kita select data lagi. Kita menambahkan di sini ada dua. Yang ini kita namanya family. Dan di sini kita pilih yang body mass family saja. Dan seri ini adalah handlets. Kita oke dan kita tambahkan yang versi mail. Untuk di sini mail cukup kita drag sampai bawah saja. Bagian sini juga kita drag sampai bawah. Kita oke. Jika sudah, kita oke saja di sini. Nah, berikut adalah eh, scatter dari data tersebut. Nah, hal yang bisa kita tambahkan di sini adalah bagian legendnya. Nah, bentar, kita bisa ubah namanya di sini menjadi female yang ada di sini bagian legendnya. Kita bisa menambahkan di sini. Sebentar, ada kesalahan. Kita chart legend. Sebentar, pasti di track data masih belum. Nah, di sini masih ada itu kita edit sebentar. Namanya di female. Nah, seperti ini teman-teman. Pada handles dan body mass-nya. Berikut adalah penjelasan tentang scatter 2. Terima kasih. Selanjutnya pada bagian bubble, kita bisa menggerak ini. Kita pilih ke bagian bubble. Ini seperti tadi kita ubah juga.
menjadi 85 sama juga. Desimalnya kita bisa ubah juga. Nah, pada bagian bubble ini, size bubble-nya kita bisa kecilkan. Ntar apakah mungkin 60 cukup ya. Jika sudah, kita bisa memberi fill pada bagian bordernya. Colornya kita kasih warna putih. Pada bagian bubble seperti ini. Tapi di sini belum selesai karena kita kan menggunakan female dan male-nya. Jadi pada bagian ini kita select datanya. Kita ini kita edit saja namanya menjadi female. Kita copy. Nah, sudah kita oke. Nah, seperti ini untuk bagian female-nya. Tapi ini kita bisa ganti warna. Sebelum itu kita CTRL CD kita duplikat karena kita akan menjadi dua bagian. Yang kita akan lanjutin versi mailnya. Kemudian kita select data juga. Kita edit namanya di mail. Nah, ini adalah versi mailnya ya. Kita bisa mengubah warnanya juga kalau membedakan belakang fill. Yang filmnya saya kita banyak. Kita bawa warnanya menjadi berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian bubble dari email dan mail. Dan ini juga bisa kita rapikan bagian bawah sini. Min maksimumnya kita bisa ubah ke 80 saja akan lebih rapi. Nah, berikut adalah penjelasan tentang dataset association. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang dataset amounts. Untuk yang pertama cukup mudah. Kita tinggal blok saja pada bagian ini. Kita pilih baru yang biasa. Nah, di sini yang bisa kita ubah adalah pada bagian sini, bagian accounting dari custom. Kita hapus dan ini, rumusnya adalah ini. Pet- Petik dolar, petik pagar titik, pagar. Seperti itu. Nah, di sini data menjadi lebih rapi pada bagian ini. Dan jika ingin mengubahnya menjadi bentuk yang lain, kita bisa mengubahnya pada bagian sini. Coba column ini, tapi kita menggunakan data yang column saja. Selanjutnya kita akan bahas tentang group and stack bar. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian eh, group and stack bar. Untuk group and stack bar cukup simple di sini. Saya cuma membuat bar chart pada bagian
kayak gini. Nah, selanjutnya di series overlapnya kita bikin nol agar bar chartnya bisa rapi. Dan ini untuk warnanya, stylenya kita bisa berubah ke monokrom. Nah, seperti ini. Untuk grup yang sakat barnya, penjelasannya seperti ini. Jika ingin mengubah pada Asian Web Hispanic, cukup ke CTRT. Dan berikutnya ke scatter dot. Nah, untuk scatter dot, untuk bagian awalnya seperti ini. Nah, di sini ada life expectancy years-nya. Dan untuk bagian persebarannya seperti pada bagian berikut. Bisa dilihat pada bagian kiri ada bagian negara dan kanan ada bagian titik koordinatnya. Dan kemudian pada bagian heat map, kita cukup membuat pada conditional formatting, pada color scale-nya kita buat seperti ini. Dan pada manage rules-nya kita edit saja. Yang pertama warna hitam, kuning, dan terakhir adalah putih. Kita oke. Dan untuk menghilangkan angkanya, kita cukup di bagian custom. Pada sini, kita cukup titik koma saja. Dan selesai. Jika ingin menghilangkan eh, tabelnya, kita cukup di no border. Berikut adalah penjelasan tentang dataset amount yang berisi bar, group stack bar, scatter dot, dan heat map. Saya akan menjelaskan tentang dataset yang terakhir yaitu distribution. Untuk caranya, kita menggunakan pivot table. Nah, untuk yang caranya, ini kan sudah pivot table, kita kasih edge ke row dan ke value. Nah, jika sudah, kita membuat tabelnya sesuai dengan ini, menggunakan ini. Kita pilih ke column. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika ingin menyeting row labelnya, kita cukup klik kanan di bagian grup. Kita bisa men-setting apa yang kita inginkan. Kalau satu, seperti ini, dadanya banyak. Jika ingin lebih sedikit, kita tinggal ke row label lagi. Kita grup 10 contohnya. Nah, seperti ini. Untuk edit, untuk gapnya bisa kita atur lebih bagus. Kita kasih 0%, 0% saja. Makasih lebih bagus. Sebentar kita kurangin ini gap-nya 100 mungkin cukup ya. Nah, ini mungkin biar gapnya lebih bagus. Kemudian untuk dua chart yang terakhir, kita ke insert pivot table lagi. Nah, untuk caranya, yang pertama, H tetap di row dengan gender di kolom dan gender di values. Nah, untuk insert yang cocok untuk ini ada seperti ini. Nah, dan juga ada insert lagi seperti ini. Nah, ini adalah dua insert yang cocok untuk uh, master data jika menggunakan legend di gender, value di gender, dan axis di edge. Berikut adalah presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.